Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, kita masih di materi yang berkaitan dengan short term financing ya. Jadi ini sebenarnya working capital management atau um, manajemen modal kerja dan short term financing atau pembiayaan jangka pendek. Nah, ini kemarin juga sudah kita mulai sedikit ya beberapa tipe-tipe dari short term financing itu dan kita sedikit masuk ke working capital management, yaitu bagaimana mengelola aset juga, dan dalam hal ini kita awali dengan bagaimana mengelola aset dan um, kewajiban lancar gitu ya. Jadi sebenarnya masalah pembiayaan jangka pendek ini muncul dalam pengelolaan investasi aset lancar dan penggunaan utang jangka pendek ya kan. Jadi pengelolaan investasi aset lancar bagaimana, kemudian bagaimana penggunaan dari utang jangka pendek tersebut gitu. Nah, sedangkan dalam hal ini ada juga istilah net working capital atau modal kerja bersih gitu kan. Nah, modal kerja bersih itu apa? Itu adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar yang sangat bermanfaat oleh perusahaan itu untuk menentukan bagaimana nih nanti kebijakan pembiayaan jangka pendeknya mereka gitu. Ya, jadi gitu. Nah, misalnya gini, working capital management involve day-to-day activities dalam rangka gimana? Dalam rangka mengelola firm current asset dan juga current liabilities. Nah, contohnya misalnya how much cash and marketable securities should a firm carry? Dia bilang, jadi berapa sih sebenarnya kira-kira sekuritas dan juga kas yang harus dibiayai atau harus ditangani oleh si perusahaan gitu. Makanya tadi ada istilah net working capital. Net working capital apa? Modal kerja bersih di mana adanya selisih nih antara aset lancar, ya aset lancar ini dan juga kewajiban lancar yang nantinya itu akan digunakan untuk menentukan kira-kira berapa nih pembiayaan jangka pendeknya. Ini kan kita ngobrol juga kemarin kan kalau ternyata mungkin perusahaan itu perlu sebuah analisa dan juga sebuah cara agar um, modal kerja atau net working capital ini itu memang sesuai nilainya sehingga pembiayaan jangka pendek yang mereka butuhkan itu memang sesuai dengan yang mereka butuhkan gitu. Jadi tidak yang kayak kemarin kita sudah cerita, tidak yang sekedar untuk apa ya, misalnya menerka-nerka saja, tapi lebih kepada bagaimana mereka menentukannya. Oke. Okay. Nah, misalnya di sini. Di sini juga contohnya ada inventory dia bilang. Jadi inventory ini maksudnya how much inventory yang harus show a firm carry. Kemudian apakah inventory ini dapatkan dalam bentuk kas atau kredit. Dia bilang. Jadi dalam hal ini erat kaitannya dengan working capital management ini ya. Kemudian ketika misalnya perusahaan itu kan dia menghitung kayak misalnya net working capital gitu kan. Nah, biasanya kalau misalnya net working capitalnya itu menurun, maka labanya itu cenderung meningkat ya. Nah, tapi ketika itu juga bisa jadi risiko likuiditasnya itu juga meningkat. Nah, dengan demikian kebijakan pembiayaan jangka pendek ini akan berdampak kepada net working capital yang akhirnya itu nanti akan melibatkan bagaimana resiko dan juga pengembalian atau kayak kita istilahnya itu risk return trade off yang kemarin saya sudah kasih teman-teman ya untuk jadi PR-nya. Nah, dalam pengelolaan modal kerja itu kadang-kadang terjadi antara ini kan, antara dilema apakah ini ada tuntutan likuiditas atau profitabilitas, itu ya antara si risk return trade off tadi, ya. Nah, ini tadi yang tentang tentang working capital management ini, if inventory about credit, then when should the payment be made? Kalau misalnya nanti inventory ini ditetapkan dalam kredit nih, otomatis nanti kan akan mengakibatkan munculnya itu account payable. Kan? Kemudian bagaimana payment yang harus dilakukan gitu kan? Nah, kemudian who should credit sales be offered to? Kepada siapa account receivable atau credit sales ini akan diberikan gitu kan? Dan basisnya gimana nih? Kan apa termnya gitu. Makanya di sini juga ditentukan. Kemudian pembiayaan jangka pendek ini ya otomatis juga sangat mempengaruhi kepada current liabilities. Oke. Okay. Kalau misalnya saya nggak tahu ini ada nggak di slide-nya ya.
Jadi ini berbicara tentang dia, jadi di tabel itu ada yang kita namakan dengan risk return trade-off itu dalam menentukan firm's net working capital. Okay. Nah, misalnya nih ada investasi pada sekuritas jangka pendek dan inventory misalnya profitability-nya itu rendah, ya. Kemudian kalau profitability-nya rendah itu biasanya firm liquidity-nya itu lebih tinggi gitu, ya. Nah, kalau misalnya dalam meningkatkan penggunaan dari sumber pembiayaan jangka pendek dibandingkan jangka panjang, nah itu biasanya profitability-nya lebih tinggi, namun liquidity-nya lebih rendah. Nah, itu. Ya. Jadi itu ada, saya coba lihat di sini ada tabelnya, ada ya. Saya coba stop ini, kita ke, atau saya gambarnya di sini aja kali ya. Oke, sebentar. So I think, coba ya. Jadi misalnya, ya udah saya tulis aja deh. Oke, ini saya udah bikin tadi. Jadi ini tuh adalah risk return trade-off ya dalam menentukan atau dalam memanage firm net working capital ya. Jadi modal kerja bersih dari perusahaannya. Di sini teman-teman lihat ada semacam table ya, figure atau gambar itu bisa dibilangnya. Jadi ini adalah misalnya dari sisi ini nih, ketika investasi itu pada sekuritas jangka pendek, ya kan, kemudian dan juga inventory, nah itu biasanya firm profitability-nya lower, lebih rendah itu maksudnya, dan liquidity-nya itu lebih tinggi, ya. Tapi ketika misalnya di situasi ini meningkatkan penggunaan sumber pembiayaan jangka pendek dibandingkan jangka panjang, ya, kayak meningkatkan penggunaan jangka pendek, nah itu bisa jadi firm's profitability-nya higher and firm's liquidity-nya itu lower. Ya, jadi net working capital ini dapat ditingkatkan melalui apa? Dengan menambah current asset relatif terhadap current liability, ya. Misalnya menyimpan lebih banyak inventory atau misalnya surat berharga jangka pendek, atau misalnya dengan mengurangi adanya current liability relatif terhadap current asset-nya, ya. Jadi ketika misalnya peningkatan modal kerja ini melalui penambahan current asset, ya itu akan menghindari adanya resiko terhentinya produksi kan, dan mungkin adanya risiko kegagalan penjualan juga bisa jadi karena persediaan gitu. Nah, tapi profitabilitas pada current asset ini rendah nih, maka profitabilitas di sini dikatakan itu akan menurun gitu, profitability-nya. Nah, kalau misalnya meningkatkan sumber pembiayaan jangka pendek, ya misalnya kayak not stable gitu kan dibandingkan dengan long term debt misalnya nih. Nah, itu bisa meningkatkan profitabilitas perusahaan, ya. Karena apa? Karena biaya bunga sumber yang jangka pendek itu lebih murah, ya kan? Dan masa penggunaannya itu lebih pendek juga. Sedangkan kalau yang dia pembiayaan jangka panjang itu beban bunganya itu lebih mahal, kemudian juga jangka waktunya lebih lama, gitu kan? Jadi sama kayak kita kemarin juga udah pernah bahas bahwa kalau misalnya terlalu lama itu kan lebih banyak ketidakpastian, ya kan? Nah, jadi ketidakpastian. Tapi dalam hal ini di sisi lain sumber pembiayaan jangka pendek itu juga bisa menghadapi risiko likuiditas, ya. Bisa jadi perusahaan nggak mampu nih bayar kewajibannya. Kalau gini, jadi kita contohkan dalam dua situasi ya. Misalnya ketika perusahaan itu dia mau minjem, butuh pembiayaan, kemudian ambil yang jangka pendek misalnya gitu. Nah, kita kan tidak juga bisa ini ya menentukan, kebanyakan mungkin perusahaan merasa lebih aman mengambil yang jangka panjang, ya kan? Tapi banyak beberapa faktor yang menjadi pertimbangan kalau misalnya diambil di jangka pendek nih, misalnya cuma 3 bulan gitu kan ya, atau kayak 4 bulan.
ya apakah memang situasi pasar itu kan sama sekitar 4 bulan gitu kan. Ini harus dibayar nih. Berarti kan otomatis kayak misalnya kalau kita bilang dia membutuhkan pembiayaan kan angsurannya gede misalnya gitu. Nah, kalau misalnya jangka panjang misalnya, ini kayak misalnya situasi pandemi ini terjadi, misalnya orang yang udah punya ada utang itu sampai berapa tahun kemudian mereka punya angsuran tiap bulannya, sedangkan di masa pandemi usahanya itu lagi slow down gitu ya. Nah, ini juga salah satu kekurangan juga di situ ya. Nah, jadi itu yang juga perlu diperhatikan. Nah, tapi kita akan lihat nanti apa sih sebenarnya yang menjadi keuntungan. Jadi ketika kan ada nih pembiayaan ya dengan misalnya menggunakan current liabilities atau misalnya membiayai modal kerja ini dengan ya kita akan lihat nanti yang menggunakan misalnya pertama current liabilities. Kita balik ke slide dulu. Oke. Nah, ini tadi. Jadi ini ada two basic measure firms overall liquidity. Dia bilang jadi misalnya ada current asset dari perusahaan, di sini ada perusahaan A 50.000, kemudian perusahaan B punya asetnya $5.000, dan current liabilities dari firm A 25.000 dan firm B 2.500. Nah, di mana net working capital-nya kan tadi selisihnya ya, berarti di sini adalah 25.000 dan di sini adalah 2.500 sehingga current ratio-nya itu adalah 2. Nah, jadi working capital management ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana likuiditas dari keseluruhan perusahaan, gitu kan? Nah, net working capital-nya itu berbeda gitu ya. Misalnya kita lihat nih dari size perusahaannya, ya kan kita lihat misalnya size perusahaannya beda nih, ternyata current ratio-nya itu sama, gitu. Karena memang kita lihat dari proporsi current liabilities yang mereka juga punya. Ya, jadi current ratio ini itu adalah pengukuran yang lebih baik yang bisa digunakan untuk membandingkan nih bagaimana likuiditas dari dua perusahaan yang berbeda. Kan kita lihat asetnya beda, ternyata current ratio-nya aja atau kita lihat dari likuiditas itu sama, itu kan? Karena juga dipengaruhi oleh current liabilities. Ya. Jadi di sini managing a firm overall liquidity. Nah, ketika perusahaan itu memanage likuiditas perusahaan secara keseluruhan, nah itu juga membutuhkan adanya keseimbangan antara investment dari perusahaan itu pada current asetnya yang berhubungan langsung juga dengan current liabilities ya. Jadi gitu. Jadi tidak hanya berbicara tentang aset lancar tapi juga kewajiban lancar. Sorry ya, sana ada agak ribut-ribut. Oke. Nah, kemudian ini ya. Jadi dengan meminimalkan penggunaan current asset ya dengan memaksimalkan inventory-nya nih di manage gitu ya. Kemudian apa kira-kira account payable term yang sangat menguntungkan oleh perusahaan ya. Kemudian harus dimonitor juga nih bagaimana short term borrowing yang dilakukan oleh si perusahaan. Oke. Nah,